Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baik, silakan dikeluarkan buku tulisnya, ditata mejanya, dan ditata kondisi duduknya agar tidak terserang penyakit punggung. Baik, sudah siap semuanya? Siap, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Nadira, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Iya, Pak. Yuniar, Hadir. Rahmatun, Hadir. Nurul. Hadir. Baik, lengkap semuanya ya. Iya, Pak. Baik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit jargon ataupun yel agar kalian tetap semangat. Yaitu ketika Bapak bilang are you ready, kalian menjawab dengan ready. Are you ready yang kedua, kalian bilang ready. Dan are you ready ketiga, kalian menjawab dengan ready. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerti? Mengerti, Pak. Baik, kita coba. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Karena kita akan melanjutkan ke pembelajaran, namun sebelum itu Bapak akan berikan sedikit motivasi agar kalian tetap semangat menjalankan kegiatan pembelajaran ataupun sekolah ini. Sebaik-baiknya manusia ialah yang mau mencari ilmu untuk masa depannya sendiri. Karena kita mendengar hadis, tutuplah ilmu sampai ke Cina. Benar. Maka dari itu, tutuplah ilmu setinggi-tingginya. Karena ilmu itu jangan pernah hilang sampai akhir hayat. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Pak. Baik, sebelum itu Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, dapat memahami atau menjelaskan tentang cara mengatasi pengangguran. Yang kedua, memahami dan dapat menjelaskan tentang pengertian APBD dan APBN. Yang ketiga, dapat memahami dan menjelaskan fungsi serta tujuan dari APBN dan APBD. Bagaimana? Sudah dimengerti tentang tujuan pembelajaran pada siang hari ini? Sudah. Baik. Tapi sebelum itu, Bapak akan ingat atau mengingatkan kembali materi yang kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi kita kemarin? Masih, Pak. Apa ini ya? Pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Betul. Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada lagi? Rahmatun? Nurul? Ada yang bisa menjawab? Orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja. Betul sekali, pengangguran. Mereka adalah orang yang tidak bisa bekerja ataupun tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Cara mengatasinya sendiri itu banyak sekali. Cuma di sini Bapak akan menuliskan 3 saja cara menanggulangi pengangguran. Yang pertama, ada yang tahu? Saya, Pak. Apa ini ya? Membuka lapangan pekerjaan. Bagus, membuka lapangan pekerjaan. Dengan kita membuka lapangan pekerjaan, kita akan membuat orang yang menganggur itu dapat memiliki pekerjaan. Yang kedua, ada yang tahu? Mengikuti pelatihan kerja. Bagus, mengikuti pelatihan kerja atau menciptakan pelatihan kerja. Dengan mengikuti pelatihan kerja ataupun workshop, seorang pengangguran ataupun orang yang tidak memiliki kesempatan bekerja, mereka bisa mendapatkan wawasan yang lebih ketimbang yang tidak mengikuti itu. Dengan mengikuti itu, kita dapat memiliki informasi, oh pekerjaan yang sekarang ini itu apa aja sih?
dengan saya membuka unit usaha ataupun bekerja di tempat yang itu, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan tetap dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang tahu? Berwirausaha. Betul sekali, berwirausaha. Seseorang jangan tetap mengandalkan kita dapat bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan, melainkan kita dapat membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Dengan begitu kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain yang bernasib sama seperti kita. Dari ketiga ini ada yang masih ditanyakan ataupun belum mengerti dari anak-anak? Belum ada? Bisa dilanjut ke materi selanjutnya atau bab selanjutnya? Bisa, Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk ketua kelas kita Bapak Matum karena tadi sudah menambahkan media pembelajaran Bapak serta membawakan barang-barang Bapak terlebih dahulu tadi. Baik. Materi selanjutnya ialah tentang APBN dan APBD. Dari sini anak-anak ada yang tahu APBN itu apa dan APBD itu apa? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Betul. Sedangkan APBD ayo apa? Anggaran pendapatan belanja daerah. Betul sekali. APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua ini memiliki satu pengertian di mana mereka dibuat untuk menganggarkan anggaran dana ataupun kegiatan dalam satu periode ataupun satu tahun yang dimulai pada awal tahun dan diakhiri pada akhir tahun. Dan keduanya ini juga sudah disebutkan keterangannya dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 yang mana kurang lebih anggaran pendapatan dan belanja negara apa yang disebut dengan APBN ini digunakan ataupun dianggarkan untuk mensejahterakan rakyat yang mana dalam prosesnya harus disesuaikan atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan APBD sendiri memiliki sudah diterangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mana itu dibuat di daerah tingkat 1 seperti provinsi dan daerah tingkat 2 di kabupaten atau kota. Dari sini ada yang ditanyakan atau yang kurang paham? Pak, saya mau bertanya. Iya, Nurul? Iya, Pak. Jadi APBD sendiri di Indonesia berarti di setiap provinsi ada ya, Pak? Ya, APBD di setiap provinsi itu harus ada. Dan setiap kabupaten atau kota pun mereka juga memiliki APBD sendiri, yang mana anggaran tersebut harus diikuti dengan aturan yang sudah dibuat di daerah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dari sini ada yang paham atau kurang paham? Sudah paham, Pak. Baik, terima kasih Nurul. Jabat jempol 3. Bapak lanjutkan ya. Di sini APBN dan APBD memiliki 6 fungsi. Fungsi pertama yaitu otoritas atau otorisasi, kedua perencanaan, 3 pengawasan, 4 alokasi, 5 distribusi, dan 6 stabilisasi. Fungsi pertama, otoritas atau otorisasi. Fungsi pertama ini ialah fungsi di mana APBN dan APBD ini dibuat ataupun rancangannya dalam 1 tahun itu. Rancangan yang bisa dikatakan untuk kegiatan selanjutnya. Apa sih yang diperlukan oleh negara ini dalam 1 periode? Yang kedua, fungsi perencanaan. Setelah kita membuat otoritas ataupun angan-angan yang akan dibuat dalam berupa laporan, perencanaan ini sendiri ialah untuk merencanakan kegiatan yang sudah dipikirkan sebelumnya dalam otorisasi tersebut. Dalam melakukan kegiatan dalam 1 tahun, mereka juga memiliki perencanaan yang sesuai seperti yang dianggarkan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Setelah mendapatkan perencanaan kegiatan, yang mana kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 periode, APBN dan APBD menjadi pengawasan dalam kegiatan tersebut agar dana ataupun kegiatan tidak melenceng terlalu jauh dari apa yang sudah dianggarkan.
Fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini sendiri berfungsi bagaimana pemerintah ataupun pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran ataupun dana pajak diperoleh tersebut untuk kepentingan bersama ataupun kesejahteraan masyarakat. Contoh saja pembangunan MRT maupun jembatan di tiap-tiap daerah untuk kesejahteraan bersama. Dari 4 fungsinya ini ada yang masih ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas. Nurul, jelas? Jelas Pak. Baik Nurul, Bapak lanjutkan ya. Ya. Fungsi berikutnya fungsi distribusi. Di fungsi ini ialah tidak berhenti pada satu tempat saja ataupun satu sektor pembangunan dalam APBN dan APBD ini. Katakanlah jika saat ini Indonesia memang pembangunannya masih berada di beberapa kota-kota besar dan masih belum menyeluruh. Itulah mengapa fungsi distribusi sangat diperlukan agar pembangunan di seluruh Indonesia atau seluruh daerah itu merata. Mungkin saja pada saat ini Papua masih belum ada bandara yang mumpuni. Namun kita tidak bisa menolak pada masa depan ataupun beberapa tahun yang akan datang Papua lebih maju daripada sekarang. Fungsi stabilisasi. Di sini fungsi stabilisasi sendiri memiliki fungsi atau kegunaan dalam menyetarakan kegiatan ekonomi agar tidak terlalu menyeleweng. Seperti halnya ketika kalian beli bensin, kalian pernah merasakan nggak? Ketika kalian membeli bensin, ketika ada kenaikan bensin, pasti pajak akan ikut naik, entah itu pajak kendaraan ataupun pajak apapun itu. Naik apa enggak? Naik Pak. Itulah kegunaan dari fungsi stabilisasi agar kegiatan itu tidak menyeleweng ataupun tidak naik turun dan tidak seimbang. Dari sini masih ada yang ditanyakan? Belum. Bisa dilanjut ke materi berikutnya? Bisa Pak. Baik, yaitu tujuan APBN dan APBD. Tujuan pertama yaitu disusun untuk anggaran 1 tahun, yang mana anggaran itu harus tepat sasaran. Dengan seperti yang Bapak berikan contoh tadi, yaitu seperti pembangunan MRT ataupun jembatan. Jika anggaran dana APBN dan APBD itu benar-benar tepat sasaran, maka kegunaannya pun juga akan tepat. Yang juga tujuan kedua ya, agar kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah merata. Maka kedua tujuan ini sangat diperlukan ataupun sangat harus diperhatikan dalam penganggaran APBN dan APBD. Dari sini masih ada yang ingin tanyakan ataupun kurang paham, bisa ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi kuis atau pertanyaan. Belum Pak. Jadi bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan ataupun kuis. Bisa. Baik, tapi sebelum itu Bapak mau memberikan jargon terlebih dahulu agar kita tetap semangat. Masih ingatkan jargon tadi? Masih. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Silakan disiapkan. Tadi sudah dicatatkan? Sudah. Baik. Di sini Bapak membawa papan pertanyaan. Masing-masing kalian harus mengambil satu soal di masing-masing amplop ini. Dikarenakan Nurul sedang sakit dan tidak dapat berjalan, maka Romatun dan Junior maju. Silakan ambil soalnya. Ayo, silakan ambil. Terserah ya Pak. Ya terserah. Langsung ada ke depan. Oke, langsung dibuka. Tidak boleh menengok ke belakang. Oke, siapa yang mau membaca dulu dan menjawabnya? Saya Pak. Baik. Undang-undang berapa yang menjelaskan tentang APBN? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1. Lalu? Ini undang-undang saja Pak. Oh, baik. Sedangkan nanti loh. Ada berapa fungsi di APBN dan APBD? Ayo. Lupa. Lupa, ingat-ingat.
boleh ke belakang. Ayo. Yang pertama. Seingatnya ya Pak. Ya, seingatnya. Alokasi. Distribusi. Perencanaan dan. Terus lupa Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum itu Bapak akan berikan reward karena kalian telah berhasil menjawab dengan sungguh-sungguh. Nih, untuk uang jajan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang belum dapat ataupun belum, ya silakan kembali. Atau dari anak-anak yang atau teman-teman yang lainnya belum memiliki kesempatan, jangan khawatir, Bapak akan mengadakan sesi quiz untuk minggu depan juga. Jadi disiapkan selalu. Baik, sebelum Bapak mengakhiri, alangkah baiknya kita Bapak akan sedikit mereview materi pada siang hari ini. Apa sih kita pelajari tadi? Yang pertama, cara mengatasi pengangguran, yang mana di sini kita sudah memberikan 3 caranya, yaitu membuka lapangan pekerjaan, Berwirausaha. mengikuti pelatihan kerja. bagus. Setelah itu di APBSD dan APBD yaitu memberikan pengertian atau perpanjangan dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara. yang mana masing-masing ini sudah dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1. Sedangkan untuk APBD sendiri dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. baik, APBN dan APBD sendiri memiliki 6 fungsi. Yang pertama, Otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sedangkan untuk tujuan sendiri ialah agar Disusun untuk anggaran 1 tahun yang mana agar tepat sasaran, betul. 2, agar kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi di daerah merata. bagus sekali. Good untuk kalian semua. Baik, ini Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk minggu depan. Mohon catat. Tugas yang pertama ialah carilah contoh pembangunan yang menggunakan anggaran APBD dan APBN. Saya akan cari, tulis di Word dan serahkan pada Bapak melalui WA. Paham? Baik Pak. Setelah itu, tugas yang kedua ialah tulislah undang-undangnya. Di sini kalian bisa lihat undang-undangnya, yaitu UUD pasal 2345 dan UU nomor 17 2003 dan Mendagri. Kalian tulis pengertiannya atau isinya. Bunyinya Pak. Iya, bunyinya. Jadi ada 2 tugas ya. Yang pertama, tugas yang pertama tadi ialah contoh pembangunan yang mana menggunakan APBD Dan APBN. dan tulislah bunyi dari masing-masing pasal tersebut. Iya. Ada yang tanyakan tugasnya? Itu tugas saya Pak tanya. Itu tugas yang kedua. Itu undang-undang untuk APBN dan APBD-nya juga Pak. Ya. Paham ya dari sini? Baik Pak. Baik. Sebelum itu Bapak akan memberikan sedikit wejangan yang mana agar dapat kalian pegang untuk kedepannya, yaitu anggaplah mencari ilmu itu ataupun nyari impian kalian itu seperti bola. Bola tidak akan datang dengan sendirinya jika kalian tidak mencarinya ataupun menendangnya. Tendanglah bola itu sampai ke gawangnya, sampai di mana titik goals kalian itu. Dari situ kalian dapat mengetahui atau mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dari itu, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya pembelajaran ini harus dilakukan dengan benar-benarnya. Mengerti? Mengerti Pak. Baik, Bapak akhiri kegiatan pada hari ini. Jika pada pembelajaran hari ini Bapak punya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang Pak.